Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Ardian Zakaria Nur. Dan kali ini, sesuai judulnya, kita akan membahas mengenai motor induksi 3 fasa. Dan nanti saya juga akan memperkenalkan sedikit mengenai rangkaian hubungan motor induksi 3 fasa dengan rangkaian start delta. Nah, pengaruh apa itu rangkaian start delta ke motor induksi 3 fasa? Nanti saya akan sedikit bahas ya. Oke, untuk pertama saya akan memperkenalkan atau sedikit flashback mengenai motor induksi 3 fasa. Nah, pengertian motor induksi sendiri itu motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Nah, jadi di dalamnya si motor induksi itu isinya itu ada lilitan ya. Lilitan itu yang kalau dialiri listrik, jadi ada medan magnet atau induksi elektromagnetik. Nah, di dalam kan ada yang namanya stator sama rotor ya. Nah, jadi di stator itu lilitan yang diem, nah yang menghasilkan magnet. Nah, si rotor yang medan magnet yang berlawanan itu membuat si rotor bisa berputar ya. Nah, atau disebut juga panggilan motor induksi itu disebut juga asinkronus motor. Nah, kenapa? Karena kecepatan rotor lebih rendah dari kecepatan sinkron. Nah, banyak juga digunakan di industri karena sederhana, kuat, dan perawatannya murah. Nah, jenisnya motor induksi ada dua ya, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Nah, kalau yang 1 fasa itu biasanya umumnya itu di peralatan rumah tangga gitu yang nggak butuh arus listrik yang terlalu besar. Nah, kalau 3 fasa biasanya di industri ya, karena torsinya besar dan efisiensi tinggi. Nah, torsi besar itu yang disebabkan dari si arus yang besar juga ya. Jadi yang arus yang besar itu buat nyebabin si torsi besar, namun efisiensinya juga tinggi seperti itu. Nah, biasanya kalau 3 fasa itu di industri-industri yang besar gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangan motor induksi. Nah, jadi sesuatu di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangan seperti ya. Nah, kelebihannya sendiri yaitu konstruksinya sederhana dan kuat, biaya rendah, mudah perawatan. Nah, jadi konstruksinya motor induksi kan simple gitu ya, secara mekanikal. Nah, kekurangannya, nah di sini yang paling utama itu arus start tinggi, kecepatan sulit diatur tanpa inverter. Nah, jadi saat motor induksi starting gitu ya, atau ngangkat dari awal gitu, dari yang tadinya mati dan start, dia tuh lonjakan arusnya sangat tinggi. Di sini disebutkan ya, kekurangannya arus start tinggi. Nah, arus start tinggi. Jadi dia kalau digambarkan secara grafik gitu, dia langsung melonjak ke atas gitu. Dia startnya itu arusnya tuh langsung di atas. Jadi itu sebenarnya arus yang lonjakan start tinggi itu tidak gampangnya nggak berguna gitulah. Dalam artian setelah lonjakan itu kecepatan konstannya itu tidak setinggi itu gitu. Jadi banyak energi yang terbuang dan tidak diperlukan seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi motor induksi. Nah, ini biasanya pompa air, kompresor, konveyor, kipas industri, mesin produksi pabrik gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi, ini contoh sederhananya saja. Nah, ini hubungan lonjakan arus starting si motor induksi sama start delta yang tadi saya singgung ya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa motor induksi saat dinyalakan langsung menarik arus 5-7 kali arus nominal gitu ya. Nah, jadi direct online atau DOL itu rangkaian tersebut itu kayak ngasilin arus 5-7 kali arus nominal. Arus nominal itu arus kerjanya gitu ya, arus konstannya suatu motor induksi bekerja seperti itu ya, yang saya tangkap. Nah, yang kedua, lonjakan arus ini dapat menyebabkan tegangan jatuh, MCB trip, atau motor cepat panas. Nah, tadi ya yang saya bilang, kalau arus
listrik lonjakannya tinggi, nah arus itu kan juga nyebabin panas ya, jadi motor cepet panas kalau ada lonjakan. Nah MCB trip atau ada gampangnya overload, jadi nggak kekontrol gitu, tiba-tiba baru start langsung trip gitu, nah kan itu nggak bagus dan menyebabkan tegangan jatuh. Dan ketiga ini ada, nah solusinya pakai rangkaian delta. Nah tegangan tiap lilitan berkurang menjadi akar 3 dari tegangan lain gitu. Jadi start delta ini, rangkaian tersebut start delta kombinasi ini tuh buat ngurangin lonjakan arus pada saat starting si motor induksi itu tadi. Dari yang 5 sampai 7 kali arus nominal, nah dia bisa berkurang tiap lilitannya tuh berkurang akar 3 dari tegangan lain. Nah arus saat turun menjadi sekitar 1/3 dari arus dol. Nah makanya kalau misal pakai direct online atau dol doang tanpa start delta, nah dia akan tinggi banget tadi yang di 5 sampai 7 kali arus nominal. Nah kalau pakai start delta, arus start turun menjadi sekitar 1/3 dari arus direct online atau dol tadi. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai si start deltanya itu sendiri gimana. Ini saya masih singgung aja hubungannya motor induksi sama rangkaian start delta seperti itu ya. Lanjut lagi, nah ini di bagian start deltanya itu sendiri ya. Oke, next. Nah start delta itu apa sih? Nah start delta starter adalah metode starting motor listrik 3 fasa yang tujuannya untuk mengurangi arus start atau arus awal ketika motor pertama kali dinyalakan. Nah seperti yang saya singgung tadi, jadi motor listrik itu atau motor induksi ya, jadi dia tuh punya kurangan yaitu arus lonjakannya yang tinggi banget, 5 sampai 7 kali tegangan arus nominal tadi ya. Nah dengan rangkaian atau metode start delta starter ini, dia bisa ngurangin lonjakannya itu lumayan drastis gitu lah ya. Nah ini skematik si start deltanya itu sendiri kalau digambarkan secara secara komponen ini seperti resistor ini ya. Nah seperti ini si start itu. Nah si start sama delta itu berbeda ya. Jadi ini seperti ini. Si start itu kalau sekali jalan, sekali sambung atas dan bawah, dia akan melewati dua hambatan ya. Kalau ini dengan atas, kiri dengan atas, dia juga langsung ngelewatin 2 resistor. Ini juga sama ya. Kalau delta kita sambungin pojok kanan dengan atas, dia cuma menghambat terkena 1 hambatan doang. Nah sama dengan yang misal kanan sama kiri kita sambungin kan cuma lewatnya cuma 1 resistor ya. Kalau si start itu 2 resistor seperti itu gampangnya. Oke, selanjutnya, nah ini mengapa harus pakai start delta? Mengapa harus pakai itu? Alasannya yaitu yang tadi saya sudah bahas. Kalau motor induksi 3 fasa, kalau langsung diberi tegangan penuh, arus awalnya bisa 5 sampai 7 kali lipat arus normalnya atau arus nominalnya. Nah, kalau arus ini dibiarkan, akibatnya, nah ini ada 3, bisa bikin MCB atau trafo drop, tegangannya langsung anjlok. Nah motor cepat panas seperti yang bisa bilang. Nah peralatan listrik yang lain yang tersambung di rangkaian tersebut bisa terganggu. Nah supaya aman pakai metode start delta starter ini. Nah skematik rangkaiannya itu seperti ini ya. Kalau misal dirangkai secara simulasi, nah di kanan ini rangkaian start, yang di kiri rangkaian delta. Nah kalau start kan tadi gabung gini ya, di 3 resistor gabung jadi 1. Nah sama kayak ini, jadi rangkaiannya tuh ada 3 switch. Nah di dalamnya itu terpisah-pisah kayak lurus ke 1 ke 2 3 ke 4 5 ke 6. Nah gimana bisa biar jadi rangkaian start? Kita sambungin aja semua kan, 1 ke 3 3 ke 5 kita sambungin 1 garis straight gitu ya. Biasanya pakai lempengan atau pakai konduktor lainnya kayak misal ya semacamnya itu, lempengan biasanya ya. Nah kalau misal udah kayak gini kan sama kayak yang di sini ya, start delta dia nyambung semua jadi 1. Nah kalau si delta seperti ini, dia kayak kalau ini tuh lebih ke kita tukar kan. Kalau 3 fasa itu ada RST. Nah si RST ini kalau di delta dia jadi dibalik jadi
RST berarti TSR seperti itu ya. Oke, kita saya akan langsung menunjukkan simulasinya pakai software CADSIMU teman-teman. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya yang ya setelah saya buat. Jadi di sini ada sumber 3 fasa ya, netral sama PE. Di sini ada MCB. Ini rangkaian yang kiri itu sebelah kiri rangkaian utama ya, rangkaian motornya, yang kanan rangkaian kontrol. Nah, di sini ada MCB 3 fasa untuk rangkaian utamanya untuk motor listrik 3 fasa. Di sini bawahnya ada kontaktor, ada overload. Oh ya, maaf ini namanya overload salah ya. Oke, seperti ini. Distribusinya motor listrik. Nah, motor listrik ini tersambung sama delta dan star seperti tadi yang di gambar pertama saya jelaskan. KD kastar ya, K delta, kontaktor delta, kontaktor star. Nah, di sini saya star sambungkan. Nah, di sini pada rangkaian si deltanya sendiri dia itu dibalik ya. Nah, jadi yang seharusnya merah muda ini ke bagian 2, nah, dibalik sama yang merah tua. Jadi di switch gitu ya. Misalkan ini tadinya RST jadi TSR seperti itu kan. Oke, selanjutnya nah di rangkaian kontrol sebelah kanan di sini ada MCB 1 fasa. Nah, karena kontrol tidak perlu ini ya, harus tinggi atau apapun itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada emergency stop, ada overload, indikasi overload. Kalau misalnya ada overload, ini langsung nyala ya, langsung cetek ke kanan. Ini di bawah ada tombol stop. Nah, di sini ada start dan rangkaian latching ya. Nah, buat pengunci nanti. Ini ada indikator on off dan overload kalau ada trip overload. Ada coil buat nyalain si kontaktor seperti itu, yang terhubung sama latching ya, elemennya sama. Itu ada coil untuk konduktor kontaktor delta dan kontaktor star. Nah, di sini ada timer dan di sini ada untuk rangkaian timernya ini 3 ini ya, T1 dan ini KD dan KS. Kenapa ada ini dibalik sama ini? Jadi keadaan motor nyala itu nggak bisa pakai dua-duanya star sama delta itu dibareng, itu nggak bisa. Itu akan terjadi short, dan kalau terjadi itu ya berarti rangkaian mati, overload, dan overload nyala, cut off, jadi stop. Nah, jadi untuk menanggulangi itu kita pakai switch NC tapi alamatnya ditukar sepertinya. Jadi salah satu nyala, salah satu akan mati seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, rangkaian yang konfigurasi star di situ kan satu kali arus sekali lewat itu dapat 2 hambatan. Nah, jadi yang berperan di awal lonjakan di motor listrik tadi yang saya bilang itu si star. Nah, ketika timer kita set sesuai keinginan kita, misal lonjakannya lama gitu ya, kita set timer lama. Nah, jadi si skematik si starnya itu bakal nyala dulu sampai timer habis, baru dia ganti ke delta. Ke bagian rangkaian delta itu buat biar menstabilkan ya, biar lebih konstan si grafik arusnya. Nah, jadi si star ini pertama dia akan nyala karena untuk menanggulangi si lonjakan arus tadi seperti ini ya. Jadi mungkin kita akan taruh timernya sekitar 3 detik di sini. Kita oke. Nah, lalu mungkin kita langsung start saja ya. Kita perhatikan di motor listrik dan start delta ini, dan juga ini ya di rangkaian kontrolnya dari si start delta tadi. Kita langsung play. Nah, kita pertama nyalakan, setahu saya itu rangkaian kontrol terlebih dahulu ya, jadi dipisah alamatnya. Nah, rangkaian kontrol kita cek apakah nyala atau tidak, apakah sesuai. Nah, sesuai ya. Jadi indikator off nyala karena motor listrik nyala. Indikator off nyala karena motor listrik kontaktornya masih mati itu ya, karena kan off mati. Oke, untuk menyalakan kita bisa langsung tekan
tombol yang start, dia akan menggunakan rangkaian latching seperti ini. Oh ya, maaf, kalau udah kontrolnya nyala, kita akan nyalakan si MCB-nya, rangkaian utama ya, rangkaian motor. Nah, baru kita pencet start. Kalau pencet start, kita langsung perhatiin si rangkaian start delta dan rangkaian si kontrol start delta ini ya. Nah, kita pencet start dengan latching. Nah, 3, 2, 1. Ini rangkaian start pertama lonjakan. Nah, dia pindah seperti ini teman-teman. Dan motor listrik tetap nyala. Kita coba pelan lagi. Kita mungkin atur 5 detik ya, biar bisa lebih memperhatikan. Nah, kita nyalakan MCB, kontrol, lalu utama, lalu kita bisa pencet start. Nah, di sini juga indikator on nyala ya, karena rangkaian on. Nah, 3, 2, 1, jadi start, langsung pindah ke delta. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang terjadi di awal saat rangkaian si startnya nyala, kan dia pakai start ya. Nah, dia ini lagi ngurusin lonjakannya tadi biar nggak ngelonjak, biar dia langsung, nah seperti itu, biar dia langsung ke garis grafik yang normal atau yang grafik kerjanya yang nggak lonjakan gitu ya, yang lurus, yang konstan. Dan kalau misal arusnya udah nggak ngelonjak, udah selesai urusan lonjakan arus di awal, dia akan berpindah ke rangkaian si delta untuk ya, jadi lebih stabil lagi, lebih konstan seperti itu. Kalau misal yang dual starter kan cuma rangkaian itu si utama sama rangkaian kontrol, jadi nggak ada start deltanya ini gitu teman-teman. Jadi lebih bagus seperti ini ya. Jadi lonjakan si motor listrik teratasi sama rangkaian start dan delta. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya pemaparan rangkaiannya, simulasi seperti itu. Dan mungkin kalau ada yang bingung bisa komen di kolom komentar. Sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.